Bab 191, Pembunuh. Setelah dengan cepat menghapus catatan informasi, mata Hairen tampak linglung sejenak, tetapi berubah menjadi dingin dan tegas dalam sekejap mata. Kali ini, jika anak itu tidak mati, dialah yang akan mati. Adikku tidak akan pernah bisa disembuhkan. Pada saat yang sama, di lantai 3 villa, di kamar mewah, Mei Lin melirik telepon, dengan sedikit niat membunuh yang dingin di mata sipitnya. Dia segera memutar nomor dan berkata dengan suara dingin, silakan lakukan dengan bersih. Iya. Suara seorang pria yang dalam terdengar dari ujung telepon yang lain, dan dia segera menutup telepon. Jejak kebingungan muncul di wajah Fletcher, dan dia mengerutkan kening dan berkata, Bu, lelaki tua itu tampaknya sudah benar-benar pulih. Bahkan jika aku membunuhnya sekarang, aku khawatir sudah terlambat. Apakah kamu menginginkanku? Pada titik ini, dia berhenti, dengan sedikit niat membunuh di matanya. Mei Lin mengangkat alisnya dan mengerutkan kening, kita belum mencapai titik itu. Ingat, yang terbaik adalah Patua Tatum mati secara alami, jika tidak, rencana kita selama bertahun-tahun akan sia-sia jika kita tidak menyelamatkannya di masa depan. Saya mengerti. Fletcher menjawab dengan suara teredam, dengan wajah muram, dan mengutuk, sial, saya tidak menyangka bahwa kami telah mempersiapkan begitu lama, dan pada saat terakhir, kami benar-benar dihancurkan oleh orang tak dikenal yang muncul entah dari mana. Sialan. Wajah Mei Lin sama jeleknya, tapi dia tidak kehilangan ketenangannya seperti dia mencibir dan berkata, anak itu bukan siapa-siapa. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa yang mengikutinya adalah Harun, putra tertua dari keluarga Li? Dari apa yang mereka katakan, anak laki-laki itu memiliki hubungan dekat dengan keluarga Li. Terlebih lagi, dia sangat misterius dan memiliki keterampilan yang menakutkan. Dia telah melawan kita sejak dari kereta. Aku khawatir gadis dari keluarga Tatum ini sengaja mencari master untuk menangani kita. Setelah mendengar analisisnya, ekspresi Fletcher berubah, matanya melebar, dan dia bertanya dengan tidak percaya, apakah Bailey tidak melarikan diri sama sekali sebelumnya, tetapi diam-diam berkomplot melawan kita. Mei Lin menyipitkan matanya dan tersenyum, dan berkata dengan sinis, aku tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Tapi bagaimanapun juga, karena anak itu memilih untuk berpihak pada Bailey, dia adalah musuh kita. Jika dia menghancurkan hal besarku, dia harus mati. Apakah keluarga Li akan mendapat masalah dalam kasus ini? Keluarga Li, Mei Lin mencibir dan berkata dengan nada menghina, keluarga Li sudah menurun. Ketika kita mengambil kendali penuh atas grup Tatum, apakah kita masih akan takut pada mereka? Fletcher mengerutkan kening dan mengangguk, selalu merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Anak laki-laki yang terlihat lebih muda darinya memberinya perasaan berdebar-debar. Namun, memikirkan metode anak buah ibunya, dia merasa jauh lebih nyaman. Tidak peduli seberapa kuat anak itu, dia tidak bisa menghentikan senjatanya, bukan? Setelah meninggalkan area villa tempat keluarga Tatum berada, tidak jauh dari situ terdapat Sungai Shinji, sistem perairan terbesar di kota Jinling. Karena berada di pinggiran kota dan hari sudah larut, hanya sedikit kendaraan di jalan tepi sungai yang baru diperbaiki ini. Nico duduk di kursi pengemudi dan mengemudi, sedangkan Aiden dan Harun duduk di kursi belakang. Aiden, kali ini terima kasih banyak padamu. Aiden tertawa kecil. Dia tidak menyangka sepupunya yang biasanya bohemian akan menjadi orang yang tergila-gila. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, lalu bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Harun menepuk dadanya dan berkata dengan berani, selama kamu meminta, aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Aiden menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tapi tidak mengindahkan kata-katanya, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, racun dalam tubuh Paman Tatum tidak hanya dalam sehari. Saya khawatir racun tersebut tidak dapat dipisahkan dari wanita bernama Lin. Bisakah guru Tatum menjadi lawannya? Harun berkata tanpa daya, Bailey memiliki temperamen yang kuat, tetapi dia masih memiliki beberapa trik. Jika tidak berhasil, saya secara pribadi akan menangani ibu dan anak dari keluarga Lin. Jika mereka berani menyentuh wanita Harun saya, aku akan membuat mereka sengsara. Aiden tertawa, sepupuku benar-benar mendominasi. Harun terkekeh dan hendak berbicara ketika dia melihat wajah Nico tiba-tiba berubah saat dia sedang mengemudi, dan dia berkata dengan mendesak, Guru, Saudara Li, berhati-hatilah. Boom. Kata-katanya belum selesai. Raungan keras tiba-tiba terdengar, dan salah satu sisi pintu Land Rover mengalami benturan yang parah dan langsung berubah bentuk dan layu. Kekuatan tumbukan yang sangat besar tiba-tiba membalikkan mobil, menghancurkan pagar pembatas di pinggir jalan dalam sekejap, dan terjungkal ke dalam aliran sungai. Mencari kematian. Wajah Aiden sangat marah, suaranya sangat dingin, dan niat membunuh melonjak.
Sambil berteriak dengan keras, aura di tubuhnya meledak, menarik Harun dan Nico di antara petir dan batu api, dan petir meledak dari tubuhnya, langsung merobek atap mobil, dan langsung berubah menjadi cahaya perak yang terbang keluar. Boom! Saat mereka bertiga mendarat, Land Rover hitam cacat itu perlahan tenggelam ke dasar sungai. Ini. Wajah Harun menjadi pucat. Meskipun dia memiliki temperamen yang flamboyan dan pernah berkelahi sebelumnya, dia belum pernah mengalami pertempuran seperti itu sebelumnya, dan dia tidak dapat pulih untuk sementara waktu. Aiden dan Nico, sebaliknya, memiliki ekspresi yang sangat dingin di wajah mereka. Mereka melihat kedua Hummer tinggi yang menyeberang jalan tanpa niat membunuh yang tersembunyi di mata mereka. Guru, biarkan aku pergi. Jangan ke sana dulu. Klak. Sebelum dia selesai berbicara, pintu Humvee terbuka, dan dua moncong hitam langsung terlihat oleh semua orang. Melihat ini, pupil Aiden langsung menyusut. Itu sebenarnya senapan. Dengan kekuatannya saat ini, senjata api biasa tidak akan menjadi ancaman baginya bahkan jika dia tidak mengaktifkan tubuh abadi guntur surgawi. Namun, Nico dan Harun tidak pandai dalam hal itu, terutama Harun, dia tidak tahu kungfu apapun dan bahkan menghindar pun sulit. Bang bang bang. Pihak lain tidak ragu-ragu sama sekali dan langsung menembak tanpa memberi mereka waktu untuk bereaksi. Hati-hati. Aiden berteriak keras, dan cahaya perak di tubuhnya melonjak hingga ekstrim. Dalam kegelapan malam, cahaya petir yang menyilaukan menembus kehampaan, membawa Nico dan mereka berdua keluar dalam sekejap. Peluru logam itu seperti tetesan hujan lebat, dan seperti semburan baja, langsung menghancurkan tanah tempat ketiga orang itu berada sebelumnya menjadi saringan. Peluru itu menghantam tanah dan menimbulkan semburan debu. Pada saat ini, langit telah berubah menjadi gelap gulita, dan sosok Aiden dan yang lainnya semakin sulit dilihat dengan jelas di malam yang redup. Setelah satu peluru ditembakkan, para pembunuh berpakaian hitam di dalam mobil saling memandang, mengeluarkan pistol mereka, melompat keluar dalam sekejap, dan dengan cepat membentuk lingkaran untuk mengelilingi Aiden dan yang lainnya. Seorang pria parubaya botak yang tampak seperti seorang pemimpin, dengan mata seperti elang, melihat sekeliling, wajahnya langsung muram. Tidak ada siapa-siapa. Apakah dia melompat ke sungai? Begitu pikiran ini muncul di benaknya, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia merasakan hawa dingin muncul dari punggungnya, dia berbalik dan menembak ke belakangnya tanpa ragu-ragu. Bab 192, aku akan membunuh seseorang. Bang bang. Tidak jauh dari sana, bayangan hitam kabur melintas, 5 pembunuh yang tersisa saling memandang dalam posisi bertahan dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Swoosh. Sepertinya ada hembusan angin bertiup, dan seorang pembunuh yang lebih tinggi tiba-tiba melihat bilah udara berwarna perak. Ketika matanya tumpul, tubuhnya tidak punya waktu untuk bereaksi, dan dia hanya merasa ngeri di dalam hatinya. Dalam sekejap, dia merasa dipotong menjadi 2 oleh bilah udara. Gedebuk. 2 mayat tergeletak di tanah, dengan organ dalam bercampur darah dan darah mengalir di tanah, membuat orang merasa mual. Pupil mata pria parubaya botak itu menegang dan dia menggeram, hati-hati, lawan kita lebih kuat dari yang kita duga. Api yang menekan. 4 pembunuh yang tersisa bekerja sama dengan sangat baik, mereka membentuk lingkaran, berputar dan pada saat yang sama mengangkat senjata dan menembak. Bang bang bang. Di malam hari, suara pelan senjata api terus terdengar, jika tempat ini tidak berada di pinggiran kota mungkin akan menimbulkan keributan besar. Berhenti. Mata pria parubaya botak itu sedikit terfokus, dan tiba-tiba dia mengangkat tangan kanannya untuk mengepalkan, matanya seperti pisau, melihat ke suatu tempat. Di malam hari, sesosok tubuh datang perlahan seolah sedang berjalan di halaman. Ada seringnya lucu di wajahnya. Apa? Tidak ada peluru. Huff. Nah, kamu memang master. Namun, kamu terlalu sombong. Mata pria botak parubaya itu seperti ular berbisa. Ketika niat membunuh melonjak, tubuhnya langsung berubah menjadi bayangan dan bergegas keluar. Orang nakal umumnya tidak berumur panjang. Matilah kau. Sambil berteriak keras, dia meninju kepala Aiden. Angin tinju menderu dengan momentum yang menakutkan. Pukulan tunggal ini sudah memiliki kekuatan internal tingkat menengah. Dia sebenarnya adalah pejuang batiniah. Aiden mengangkat matanya dan menatap pria parubaya botak itu, dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Namun, kamu masih terlalu lemah.
Sementara dia menggelengkan kepalanya dan mencibir, tubuhnya bersinar dengan kilat, dan dia maju bukannya mundur, membanting ke pria botak itu. Sebelum cibiran kejam di wajah pria botak itu mengeras, saat tinjunya menyentuh tubuh Aiden, dia merasakan tekanan yang luar biasa meledak. Boom! Lengan pria botak itu meledak menjadi kabut darah. Saat berikutnya, di bawah tatapannya yang sangat ketakutan, tubuh Aiden menabraknya seolah-olah hancur. Boom! Udara menderu kencang, dan tubuh pria botak itu seperti segenggam kertas, terkoyak oleh hantaman Aiden. Aiden, bagaimanapun, tetap tanpa ekspresi saat dia menyaksikan adegan ini. Dengan jentikan jarinya, api putih langsung melahap tubuhnya. Menjauh. 4 pembunuh berbaju hitam yang tersisa tampak ngeri saat melihat ini, memandang Aiden seolah-olah sedang melihat setan. Selanjutnya, giliranmu. Aiden mencibir, dan ketika dia melangkah maju, sosoknya menghilang dalam sekejap. Para pembunuh berbaju hitam begitu ketakutan hingga mereka tersentak dan tanpa sadar mengangkat senjata untuk menembak. Bang bang bang. Namun, pelurunya bahkan belum menyentuh sudut pakaian Aiden. Hei! Ketika suara acuh tak acuh terdengar, lampu hijau berdengung tiba-tiba menyebar, dan langsung berubah menjadi tanda hijau di tubuh 4 pembunuh berpakaian hitam. Keempat pembunuh berbaju hitam tampak ketakutan, tetapi ternyata sulit untuk menggerakkan tubuh mereka. Namun sosok Aiden seperti hantu, muncul di hadapan beberapa orang dalam sekejap. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke sini? Aiden bertanya, berdiri di depan seorang pembunuh berambut panjang. Meskipun dia punya beberapa tebakan di benaknya, dia punya terlalu banyak musuh sekarang, jadi dia masih harus bertanya dengan jelas. Pemuda berambut panjang itu bernapas dengan cepat, namun dia mengertakkan gigi dan tetap diam. Kamu tidak mau mengatakan itu. Aiden mencibir dan bertepuk tangan, kalau begitu kamu pergi ke neraka. Untuk peran sekecil itu, waktunya tidak sepadan. Boom! Pemuda berambut gondrong itu bahkan tak sempat memohon ampun, tubuhnya berubah menjadi genangan daging dan langsung mati. 3 pembunuh lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Katakan, kata Aiden kepada pembunuh berambut pendek lainnya, aku tidak punya waktu untuk tawar-menawar denganmu. Ada kilatan kegilaan di mata si pembunuh berambut pendek, dan dia meraung, jika kamu membunuh kami, kamu pasti akan mati. Omong kosong. Boom. Aiden sedikit mengernyit dan meledakkannya dengan santai. Dia memandangi 2 pembunuh yang tersisa tanpa ekspresi dan berkata dengan tenang, bagaimana kalian berdua? Aku hanya akan memberimu satu kesempatan. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, kamu sama halnya dengan orang-orang itu. Hanya ada 2 pembunuh berbaju hitam, satu tinggi dan satu pendek. Wajah yang tinggi dan kurus memerah, dan wajahnya penuh kesakitan. Pertahanan batinnya hancur dalam sekejap, dan dia menangis. Aku bilang, tolong, jangan bunuh aku. Pemuda pembunuh di depanku hanyalah iblis. Bahkan dia tidak sesantai dan sebrutal orang lain yang membunuh orang. Ekspresi pembunuh yang lebih pendek berubah drastis, dia menatap pembunuh yang lebih tinggi, dan berteriak, Chen Li, beraninya kamu melanggar aturan organisasi. Hah, mata Aiden sangat dingin, mencari kematian. Desir. Petir perak menyambar, dan tubuh pembunuh pendek itu terpotong menjadi 2 bagian dalam sekejap. Katakan, Aiden melanjutkan seolah tidak ada yang salah. Saat berikutnya, pembunuh yang tinggi dan kurus itu menjadi sangat pucat dan pingsan. Ya. Namun sebelum dia selesai berbicara, Aiden tiba-tiba merasakan krisis di hatinya, tanpa ragu-ragu, cahaya perak itu menyala dan menghilang dalam sekejap. Boom! Hampir saat Aiden menghilang, terdengar suara tembakan pelan, dan sebuah lubang besar ditembakkan dari tanah di belakangnya. Bedil jarak jauh. Mata Aiden sedikit dingin, berdiri di pohon besar di pinggir jalan, matanya sangat dingin. Sebenarnya ada rencana cadangan. Senapan sniper jenis ini sangat kuat. Bahkan jika dia tidak mengaktifkan tubuh abadi guntur langit, jika dia terkena di bagian vital, nyawanya mungkin dalam bahaya. Sejak sekelompok orang ini muncul, mereka datang langsung untuk membunuhnya, dan pada akhirnya mereka benar-benar mengatur penembak jitu jarak jauh, mereka sangat bertekad untuk membunuh. Jika dia ceroboh, dia mungkin akan terbalik di selokan. Pada saat ini, Aiden merasakan sedikit ketakutan di hatinya dan pada saat yang sama, dia memiliki niat membunuh yang kuat. Meski niat membunuh melonjak di dalam hatinya, Aiden tidak bergerak. Dengan berpikir, senjata Kalsedon di dadanya berubah menjadi perisai cahaya transparan dan menyelimuti tubuhnya.
Setelah menyempurnakan Kalsedon pelindung ini, dia tidak banyak menggunakannya, sehingga kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup untuk menahan peluru senapan sniper kaliber besar. Penembak jitu itu tersembunyi jauh. Dengan kekuatan kesadarannya saat ini, mustahil menemukan jejak penembak jitu itu. Jadi sekarang, dia hanya bisa menunggu. Tunggu hingga pihak lain melepaskan tembakan kedua. Boom! Saat berikutnya, terdengar suara teredam lainnya. Pembunuh tinggi dan kurus itu jatuh ke tanah, lubang mengerikan muncul di pelipisnya, dan benda merah putih mengalir kemana-mana di lantai. Ketika Aiden melihat ini, wajahnya dingin, dan matanya menatap seperti elang, memandang ke suatu tempat di malam yang gelap. Setelah gagal mengenai sasaran, penembak jitu itu langsung mundur, seolah-olah dia tidak berniat menghadapi Aiden. Ingin pergi. Aiden berteriak dingin, dan aura pembunuh di tubuhnya meledak, menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan suara yang bergema di udara. Jaga sepupuku. Aku akan membunuh seseorang. Bab 193, sudah terlambat. Desir. Sebelum Aiden bisa menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya perak dan menghilang ke dalam malam dalam sekejap. Di malam yang redup, sosok Nico perlahan muncul. Harun tampak terkejut dan berkata dengan rasa takut yang masih ada, siapa orang-orang ini? Beraninya mereka menggunakan senjata api di kota Jinling. Mereka sangat sombong. Setelah jeda, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Haruskah kita mengikutinya dan melihat apakah sepupu Aiden dalam bahaya? Nico menggelengkan kepalanya dan berkata dengan percaya diri, Saudara Lee, jangan khawatir. Dengan kekuatan guru, bahkan jika pedang manusia hujan, keluarga Duan secara pribadi mengambil tindakan di kota Jinling, dia mungkin bukan lawannya. Terlebih lagi, badut-badut ini. Benar juga. Harun memikirkan kekuatan Aiden yang menakutkan dan mengangguk tanpa berkata apa-apa, sedangkan untuk memanggil polisi, dia bahkan tidak menyebutkannya. Polisi tidak berperan besar dalam hal semacam ini. Di pegunungan Jinling. Di sebelah jalan di sebelah sungai Xinji terdapat sebuah bukit kecil yang membentang beberapa kilometer. Saat itu bulan Juni, dan hutan di atas bukit itu lebat dengan dedaunan. Di bawah semak-semak, seorang lelaki kurus dengan pakaian kamuflase tergeletak di antara dedaunan yang mati. Nafasnya sangat lemah, seperti pohon mati, tak bernyawa. Di udara, cahaya perak menyala, dan sosok Aiden tiba-tiba muncul. Sosoknya seperti dewa, berdiri dengan bangga di kehampaan, dengan lapisan cahaya perak samar menutupi seluruh tubuhnya, dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, matanya sangat dingin. Di antara dedaunan mati, pupil pria berseragam kamuflase menyusut hingga ekstrim dalam sekejap, nafasnya langsung terhenti, bahkan detak jantungnya melambat hingga hanya berdetak setiap 10 detik sekali. Teknik pernapasan penyu. Ini adalah keterampilan penjaga gerbangnya yang memungkinkan dia mendominasi dunia pembunuh. Dia telah melarikan diri berkali-kali di depan orang-orang kuat mesum itu. Meskipun pemuda di depannya sangat menakutkan di luar imajinasinya, dia masih sangat percaya diri dengan skill pernapasan penyu miliknya. Namun, detik berikutnya, hatinya terasa sangat dingin. Di udara, Aiden melirik semak-semak, mencibir, dan tiba-tiba memukul dengan telapak tangan. Siat. Malam yang gelap itu seperti tirai, terkoyak oleh bilah udara perak yang menyilaukan dalam sekejap. Dalam krisis hidup dan mati yang belum pernah terjadi sebelumnya, pria berseragam kamuflase di bawah dedaunan mati merasa ngeri dan berguling dengan putus asa. Tes. Bilah udara perak itu sangat tajam, menembus semak-semak dan mengiris lengan kanan pria berseragam kamuflase dalam sekejap. Pria berseragam kamuflase itu mengerang, wajahnya menjadi pucat, dan dia tidak peduli dengan lengannya yang patah, dia segera mengeluarkan pistol di antara giginya yang terkatup, tetapi sebelum dia bisa mengangkat pistolnya. Suat. Cahaya perak menyala dan lengannya yang lain terbang keluar. Darah berceceran, dan mata pria berseragam kamuflase itu kabur, dan wajahnya sangat pucat, dia berlutut di tanah, menatap Aiden, dan tidak berkata apa-apa. Wajah Aiden acuh tak acuh, dia memandang pria berpakaian kamuflase itu, dan berkata dengan tenang, dia laki-laki, tapi kamu salah memilih target. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Saya tidak sekuat yang lain, jadi tentu saja saya harus bersiap untuk mati. Pria berseragam kamuflase itu menertawakan dirinya sendiri dan berkata, saya tidak menyangka itu, aku sebenarnya akan membunuh seorang tuan. Aku benar-benar akan mati. Aiden mencibir, mengabaikannya, dan bertanya dengan ringan, apakah wanita dari keluarga Tatum itu mengirimmu ke sini?
Pria berpakaian kamuflase itu terengah-engah, matanya merah, dan dia tersentak. Kamu tahu, aku tidak akan memberitahumu, jadi mengapa membuang-buang waktumu? Aiden tertegun, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, saya mengerti. Kalau begitu, aku akan mengirimmu pergi. Sambil berbicara, dia mengacungkan telapak tangannya dari kejauhan. Cetakan telapak tangan perak langsung tercetak pada pria berseragam kamuflase. Boom! Suara benturan pelan terdengar, dan vitalitas di mata pria berkamuflase itu lenyap seketika, tubuhnya selembut lumpur dan jatuh ke tanah. Aiden melakukan gerakan santai, dan sebuah telepon kecil muncul di tangannya. Aiden mengambil sidik jari pria berseragam kamuflase untuk membuka kunci sidik jari, dan menghubungi nomor kontak terdekat. Haha, apakah kamu sudah membunuh anak itu? Aku baru saja mengatakan bahwa wanita jalang Meilin itu tidak bisa diandalkan. Pada akhirnya, anak buahku tidak mengambil tindakan. Mendengar suara di ujung telepon, Aiden sama sekali tidak terkejut, dia tersenyum ringan dan berkata, Tuan Tatum, saya benar-benar minta maaf, saya khawatir saya harus mengecewakan Anda. Orang-orangmu telah dibunuh olehku. Ujung telepon yang lain tiba-tiba berhenti. Ketika dia berbicara lagi setelah beberapa saat, napasnya menjadi sangat cepat, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Nak, apa yang kamu inginkan? Aiden tersenyum dan berkata, aku tidak ingin melakukan apapun selain memberitahumu, cuci lehermu dan tunggu kematian. Setelah mengatakan itu, dia langsung menghancurkan ponselnya hingga berkeping-keping, menjentikkan jarinya, dan seberkas api kental terbang keluar. Dalam sekejap mata, tubuh pria berseragam kamuflase itu berubah menjadi abu. Sesaat kemudian, sosoknya bergerak dan menghilang dalam sekejap, angin malam bertiup dan pepohonan bergoyang, seolah tidak terjadi apa-apa. Pada saat yang sama, di villa bergaya Eropa tidak jauh dari villa keluarga Tatum. Hairen, yang sedang memeluk model kecil montok, tampak murung dan jelek, dan menutup telepon dengan marah. Sungguh tidak masuk akal, beraninya kamu menjadi begitu sombong. Sayang, ada apa? Jangan terlalu marah. Apa kamu ingin aku menenangkanmu? Wanita itu memutar pinggang rampingnya seperti ular air dan membelai dada gemuk Hairen dengan matanya yang menawan. Hairen sangat takut dengan panggilan Aiden sehingga dia kehilangan minat. Dia menepis tangan wanita itu dan berkata dengan tidak sabar, kembalilah dulu, ada yang harus kulakukan hari ini. Wajah wanita itu tampak agak jelek, dan dia berkata dengan genit, tidak. Lagi pula, hari ini gelap, bagaimana aku bisa kembali? Hairen menamparkan wajah wanita itu dan mengutuk, keluar dari sini. Sungguh hal yang buta. Apakah kamu tidak melihat sesuatu terjadi di sini? Ada bekas kebencian di mata wanita itu. Babi gendut ini, jika kamu tidak punya uang, apakah aku akan jatuh cinta padamu? Tunggu, cepat atau lambat aku ingin kamu tampil menyedihkan. Meskipun ekspresinya tidak mau, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, dia menutupi pipinya yang merah dan bengkak, mengambil pakaiannya, dan pergi dengan tergesa-gesa tanpa menoleh ke belakang. Hairen secara alami sedang tidak mood untuk memedulikan pikiran kekasihnya saat ini, dia bisa merasakan bahwa perkataan anak laki-laki itu tidak membuatnya takut. Dia berpikir sejenak dengan cemberut, mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks, lalu menghancurkan ponselnya dan membuangnya ke tempat sampah, segera mengenakan pakaiannya dan berjalan menuju garasi. Di bawah perlindungan sekelompok pengawal berbaju hitam, Hairen masuk ke dalam mobil anti peluru Mercedes-Benz S600 dan memerintahkan dengan suara yang dalam, pergi ke rumah persembunyian. Iya. Sopir menjawab, dan dalam sekejap 3 mobil Mercedes-Benz keluar dari garasi. Bro! Melihat lampu jalan retrograde di jalan raya, Hairen menghela nafas lega dan hendak mengendurkan kewaspadaannya. Ketika dia melihat jalan kosong di luar jendela, ekspresinya tiba-tiba berubah. Walaupun saya tinggal di kawasan villa dan lokasinya agak terpencil, tidak mungkin ada mobil di jalan ini. Pupil matanya menegang, dan ketika dia ketakutan di dalam, dia dengan cepat berteriak, berbalik dan segera kembali. Pengemudi itu tertegun sejenak, tetapi sebelum dia bisa pulih, sebuah suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar dari udara. Terlambat. Bab 194, terkena. Wajah Hairen berubah sangat jelek untuk sesaat. Para pengawal berbaju hitam di dalam mobil akhirnya bereaksi pada saat ini. Pria parubaya yang memimpin dengan cepat mengeluarkan pistolnya dan melihat keluar mobil dengan mata tajam. Lindungi Tuan Tatum. Atian, tingkatkan kekuatanmu dan serang lurus ke depan. Aaron, kamu percepat jaga sayap kanan kami. Saat pria parubaya itu memberi perintah, tim pengawal yang panik segera menenangkan diri dan segera melakukan serangan balik. Boom!
Saat raungan mesin yang besar terdengar, S300 di depan Mercedes-Benz S600 melesat keluar seperti binatang yang mengaum. Namun, detik berikutnya, sebuah adegan yang mengejutkan semua orang dan tidak akan pernah terlupakan muncul. Di kegelapan malam, seorang pemuda berwajah tampan perlahan berjalan mendekat. Cahaya putih muncul dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti Buddha abadi. Menghadapi deru Mercedes-Benz S300, wajah pemuda itu acuh tak acuh, tanpa gelombang apapun, dan dia tiba-tiba meninju. Brak! Berdengung. Di udara, bekas tinju besar menembus kehampaan dan bertabrakan langsung dengan mobil Mercedes-Benz hitam itu. Boom! Terjadi ledakan yang mengejutkan, dan Mercedes-Benz S300 meledak berkeping-keping dan berubah menjadi bola api yang menyilaukan. Di dalam Mercedes-Benz S600 dan sisa S300, Hairen dan sekelompok pengawal berbaju hitam menatap, wajah mereka kusam, dan mereka sejenak melupakan gerakan mereka. Dia meninju Mercedes-Benz S300 yang sudah dimodifikasi hingga berkeping-keping, apakah ini masih manusia? Namun, adegan selanjutnya membuat hati mereka mencapai titik terendah. Dalam terang api, sosok Aiden perlahan muncul, mengambil langkah maju dengan wajah tanpa ekspresi, dan muncul di depan Hairen dalam sekejap. Di bawah tatapan ngeri semua orang, dia perlahan mengangkat tangannya, memegangnya seperti pisau, dan tiba-tiba menebasnya. Shoot! Diiringi suara keras emas dan besi, bila udara berwarna perak membelah jurang sedalam beberapa kaki di jalan. Mobil anti peluru hitam Mercedes-Benz S600 yang sangat kokoh terbelah menjadi dua seperti mainan. Angin malam bertiup. Tubuh gemuk Hairen bergetar terus-menerus, wajahnya pucat dan dipenuhi butiran keringat halus. Di sebelahnya, pengawal parubaya yang berpengalaman memasang ekspresi ngeri di wajahnya dan menatap sosok menakutkan tidak jauh dari sana. Tangan yang memegang pistol sedikit gemetar. Pengawal berpakaian hitam yang tersisa di dalam mobil memandangnya dengan wajah jelek dan wajah yang sangat ketakutan, sambil mengertakkan gigi. Situasi ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi. Tuan Tatum, kita bertemu lagi. Aiden tersenyum tipis dan berkata, mengapa, Tuan Tatum belum keluar? Apakah Anda ingin saya mengundangnya secara langsung? Hairen menelan ludah dan berdiri dengan gemetar, sebelum keluar dari mobil, dia tersandung dan jatuh ke tanah. Dia menangis kepada Aiden, Tuan Abadi Palmer, tolong ampuni saya kali ini. Aku ditipu oleh wanita jalang Meilin itu, jadi aku mengambil tindakan terhadapmu. Lemak di wajahnya bergetar, dan dia menangis dengan air mata mengalir di hidungnya, tolong ampuni aku kali ini, aku berjanji, tidak akan pernah lagi. Tolong, demi Bailey, selamatkan hidupku. Melihatnya seperti ini, Aiden hanya bisa menggelengkan kepalanya, orang yang rakus hidup dan takut mati seperti ini sungguh menyebalkan. Wajahnya dingin dan suaranya dingin. Saya tidak punya permusuhan dengan Anda, tetapi hanya karena saya menyelamatkan Paman Tatum, tidak adil bagi Anda mengirim seseorang untuk membunuh saya. Ayahnya, Guru Tatum, adalah kerabat dekat, tetapi dia berkolusi dengan orang luar dan membunuh saudaranya sendiri. Ini tidak setia. Sebagai anak dari keluarga Tatum, kamu telah menyebabkan keluarga Tatum hancur. Kamu tidak berbakti kepada leluhur keluarga Tatum. Ini tidak berbakti. Kamu adalah orang yang tidak setia, tidak adil, dan tidak berbakti, dan kamu masih ingin aku mengampuni nyawamu. Mata Hairen membelalak ngeri. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Aku juga tahu rahasia Meilin. Lagi pula, ini Jinling, beraninya kamu membunuhku. Omong kosong. Wajah Aiden tidak peduli, dia mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin, dan tiba-tiba memotong dengan telapak tangannya. Klik. Suara Hairen berhenti tiba-tiba, tubuhnya tiba-tiba menegang, dan ketika retakan berdarah muncul di antara dahinya, napasnya langsung menghilang. Boom! Saat tubuhnya tergeletak di tanah, pengawal berbaju hitam yang masih hidup terbangun dari mimpi. Mereka saling memandang dengan ekspresi ketakutan dan rumit. Saat mereka melihat ke arah Aiden, mata mereka sangat ketakutan. Swoosh! Semburan api nyata yang mengembun melahap tubuh Hairen dalam sekejap. Aiden melirik pengawal berbaju hitam, mengabaikan mereka, dan menghilang dengan gerakan tubuhnya. Pengawal parubaya terkemuka menghela nafas panjang, menyentuh punggungnya yang basah kuyup, memandang malam berkabut di kejauhan, dan memerintahkan, kami tidak melihat apapun tentang malam ini. Apakah kamu mengerti? Dipahami. Pengawal yang tersisa merespons dengan suara teredam, tampak ketakutan. Bersihkan dan kembali.
Pria parubaya itu memasang ekspresi rumit dan menghela nafas, mungkin dia harus mempertimbangkan untuk pensiun. Profesi pengawal semakin berbahaya. Villa Tatum, lantai paling atas. Wajah Mei Lin sangat muram dan dia berdiri di dekat jendela tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pembunuhan itu gagal. Dia tidak tahu mengapa para pembunuh elit yang dia latih yang selalu tak terkalahkan di masa lalu akan mengambil tindakan kali ini. Terlebih lagi, saya tahu bahwa anak laki-laki itu sangat terampil dan bahkan meminta mereka untuk membawa senjata api, tetapi saya tidak menyangka dia gagal pada akhirnya. Yang paling penting adalah bahkan rencana cadangan Hairen pun gagal, dan lelaki tua itu baru saja mengiriminya pesan yang memintanya untuk melarikan diri. Apa sebenarnya maksudnya? Apakah masalahnya sudah terungkap? Atau apakah lelaki tua itu mengkhianati dirinya sendiri? Mungkinkah anak laki-laki bernama Aiden itu benar-benar kuat? Saat dia terlihat tidak mau, matanya tajam. Setelah perencanaan bertahun-tahun, dia akan mengambil kendali penuh atas keluarga Tatum. Dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, seseorang akan keluar untuk mengganggu situasi. Ini sangat sulit untuk dia terima. Ekspresi Fletcher berubah dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Bu, apa yang terjadi? Apakah ibu melewatkan sesuatu?" Mei Lin menarik napas dalam-dalam, jejak tekad muncul di matanya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku melewatkannya." Terlebih lagi, lelaki tua Hairen itu baru saja mengirim pesan, dan bahkan rencana cadangannya gagal. Kami meremehkan bantuan yang dibawa oleh wanita jalang kecil dari keluarga Tatum ini. Wajah Fletcher jelek dan penuh rasa tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada yang mustahil. Mei Lin berkata dengan dingin, mungkin ada yang tidak beres. Segera kemasi barang-barangmu dan ayo pergi ke kota untuk bersembunyi. Fletcher tampak sedikit tidak responsif. Dia sekarang adalah putra tertua dari keluarga Tatum dan akan mengambil alih grup Tatum. Mengapa dia tiba-tiba ingin keluar dan bersembunyi? Untuk apa? Wajah Mei Lin menjadi kaku dan dia berkata dengan marah, kemasi barang-barangmu sekarang dan pergi. Dia sekarang benar-benar tenggelam dalam hatinya. Perkembangan sejak Aiden muncul benar-benar di luar kendalinya. Dia harus membuat keputusan yang tegas sekarang. Jika terlambat, dia takut dia tidak akan bisa pergi. 5 menit kemudian. Keduanya hanya membawa tas kecil mereka ke bawah, tetapi begitu mereka sampai di pintu garasi, cahaya menyilaukan tiba-tiba menyinari mereka. Dengan cibiran di wajahnya, Bailey memeluk bahunya dan memandang mereka berdua dengan acuh tak acuh. Bibi Mei, ini sudah larut, mau kemana? Dalam sekejap, wajah Mei Lin berubah sangat muram. Sekarang, saya khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Bab 195, Penyelesaian Akun. Meskipun hatinya sangat terguncang, wajah Mei Lin tidak mengungkapkan apapun. Melihat Bailey di bawah cahaya, alisnya tiba-tiba berkerut. Bailey, apa maksudmu mengatur pertempuran ini? Dia mendengus dingin dan memimpin penyerangan dengan suara tegas, kemana kita akan pergi? Apakah kami masih harus melapor padamu? Sebaliknya, kamu memanggil semua pengawal pribadi ayahmu ke sini pada malam hari. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku sekarang adalah ketua grup Tatum. Mengapa kamu masih ingin merebut kekuasaan? Aku memperingatkanmu, segera menyingkir, jika tidak, kamu akan terima konsekuensinya. Bailey tersenyum tipis, mengabaikan ancaman dalam kata-katanya, dan mencibir, Bibi Mei, harap bersabar. Kamu tidak bisa pergi. Kamu adalah protagonis dari drama besar ini. Siapa yang akan kami cari jika kamu pergi? Wajah Mei Lin dingin dan suram. Sebelum dia dapat berbicara, dia melihat Fletcher di belakangnya dengan marah berkata, Bailey, apa yang ingin kamu lakukan, kamu orang yang begitu jahat. Dan kamu, Yun San, tidakkah kamu ingin melakukannya? Minggir sekarang juga. Kita berangkat sekarang. Aku ingin melihat siapa di antara kamu yang berani menghentikanku. Pria jujur yang dia panggil Yun San berdiri di sana tak bergerak dengan alis sedikit berkerut. Tuan Lin, tolong jangan mempermalukan kami. Tidak tahu malu, melihat Yun San berani menghentikannya, Fletcher sangat marah hingga dia menamparkan telapak tangannya. Plak. Suara tajam keluar. Jejak telapak tangan merah cerah muncul di wajah gelap Yun San. Keluar dari sini, jika ada yang berani menghentikanku, aku akan membunuhmu. Fletcher menarik Mei Lin ke belakangnya dan melangkah menuju Bentley hitam. Ekspresi Yun San berubah, dan dia mengambil langkah ke samping, tepat di depan mereka berdua. Kalian berdua, tolong tetap di sini.
Wajah Mei Lin muram, menatap Yunsan dan beberapa pengawal berbaju hitam di belakangnya dan berkata, apakah kamu yakin ingin memihak gadis kecil itu? Mata Yunsan berkilat, dan sedikit keraguan muncul di wajahnya, tapi dengan cepat digantikan oleh tekad, dan dia mengertakkan gigi dan tetap diam. Melihatnya seperti ini, Mei Lin tertawa dengan marah. Oke, kalian sekelompok budak anjing asing, jika kalian berani menghentikanku, matilah bersama wanita jalang kecil ini. Pada saat ini, dia tahu bahwa apa yang telah dia lakukan sebelumnya telah terungkap sepenuhnya. Jika ini masalahnya, maka tidak perlu menyembunyikannya lagi. Tanpa ragu-ragu lagi, ketika niat membunuh muncul di matanya, dia langsung mengambil keputusan dan menatap Yunsan, Bailey, dan yang lainnya. Lina, bunuh mereka untukku. Ya. Suara wanita yang dingin terdengar, dan tidak ada yang memperhatikan bahwa seorang wanita jangkung berpakaian hitam dengan rambut pendek muncul dari kegelapan. Nona berlindung. Wajah Yunsan serius. Dia merasakan krisis serius dari wanita berbaju hitam di seberangnya. Kekuatan seseorang yang bisa dijadikan kartu truf oleh Mei Lin tidak bisa diremehkan. Wanita berbaju hitam, Lina, tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dia mengangkat matanya dan menatap ke arah Yunsan, dengan niat membunuh muncul di matanya. Saat berikutnya, sosoknya langsung menghilang dari tempatnya. Mundur. Pupil mata Yunsan menegang, dan saat dia berteriak dengan keras, tubuhnya mundur dengan cepat. Namun, dia mundur dengan cepat, dan kecepatan Lina bahkan lebih cepat. Sua. Pedang pendek berwarna perak menembus kehampaan tanpa suara, menuju ke jantung Yunsan. Di tengah krisis hidup dan mati yang dahsyat, wajah Yunsan ketakutan dan tubuhnya tiba-tiba miring ke samping. Saat berikutnya, ketika luka berdarah muncul di dadanya, wajahnya menjadi sangat pucat dalam sekejap. Dia belum mati. Lina sedikit mengernyit wajahnya yang acuh tak acuh dan mendengus dingin, kamu memang memiliki kekuatan, tapi kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan langkah keduaku. Dahi Yunsan dipenuhi keringat dingin, dia terengah-engah dan menatap wanita berbaju hitam itu, dia mengertakkan gigi dan berkata, jurit, lawannya terlalu kuat, segera bawa wanita itu pergi. Iya. Seorang pemuda berambut pendek mengertakkan gigi dan menarik Bailey pergi dengan wajah jelek. Bahkan kaptennya bukanlah tandingan wanita ini, mereka hanya bisa digunakan sebagai umpan meriam di sini. Ingin pergi. Lina mencibir, menggerakkan tubuhnya, dan bergegas menuju mereka berdua. Lawanmu adalah aku. Yunsan menjadi pucat, mengertakkan gigi, dan meninju Lina. Mencari kematian. Lina berteriak dingin, tubuhnya tiba-tiba berputar di udara seperti ular air, dan menendang Yunsan menjauh. Dengan kekuatan tendangan ini, dia langsung mendarat di depan Bailey dan mereka berdua. Mati. Nona, hati-hati. Wajah pemuda bernama Jurit berubah drastis dan dia ingin mengambil tindakan, tetapi dia ditampar oleh Lina. Belati perak memancarkan cahaya sedingin es di bawah cahaya, dan menghantam leher putih Bailey seperti kilat. Bailey tampak ketakutan, dan krisis hidup dan mati yang intens membuatnya putus asa. Tanpa diduga, Mei Lin dan putranya memiliki kartu truf seperti itu, jika mereka mengetahuinya, mereka akan menunggu kedatangan Aiden sebelum mengambil tindakan. Kali ini, aku khawatir Aiden pun tidak punya waktu untuk menyelamatkan dirinya sendiri, bukan? Saat pemikiran ini muncul di benaknya, tiba-tiba, suara mendengung terdengar dari telinganya. Berdengung. Seperti selembar kertas tipis yang bergetar dengan kecepatan tinggi, seluruh ruangan tiba-tiba diselimuti oleh lingkaran cahaya hijau. Cahaya hijau itu seperti gelombang air, ketika menyebar ke seluruh ruang dalam sekejap, kekosongan tampak memadat. Seorang pria muda yang diselimuti guntur dan kilat perak, seperti dewa, datang perlahan di malam yang gelap. Meskipun langkahnya tampak sangat lambat, mengambil satu langkah seperti menyusut menjadi 1 inci, dan dia sudah berada di depan semua orang dalam sekejap mata. Dia memandang Bailey dengan senyum minta maaf di wajahnya. Maafkan saya, Guru Tatum, saya terlambat. Orang yang datang tidak lain adalah Aiden. Ketika dia membunuh Hairen, dia telah memberitahu Bailey untuk berhati-hati terhadap Mei Lin. Tentu saja, Aiden tidak berniat melepaskan wanita kejam yang menginginkan nyawanya sendiri ini. Tetapi bahkan dia tidak menyangka Mei Lin akan begitu kejam dan berani membunuh seseorang di wilayah keluarga Tatum jika mereka tidak setuju. Jika dia datang beberapa saat kemudian, Bailey pasti sudah mati.
Melihat Aiden yang tidak yakin, wanita berbaju hitam Lina menjadi kaku dan wajahnya sangat ketakutan. Siapa pemuda ini? Dengan kekuatan awalnya, dia bahkan tidak bisa bergerak di depannya. Ini sungguh sulit dipercaya. Untuk dapat mencapai langkah ini, kekuatan batin puncak saja tidak cukup, saya khawatir hanya ahli bela diri legendaris yang dapat dengan mudah melakukannya. Mungkinkah pemuda ini adalah ahli seni bela diri yang belum lahir? Pada saat ini, hati Lina dipenuhi gelombang, dan dia merasa ngeri, tetapi tidak dapat berbicara sama sekali. Aiden meliriknya, menjentikkan jarinya, dan nyala api putih terbang keluar, langsung menelan belati di tangannya. Nyala api terus mendapatkan momentum dan dengan cepat menyebar ke lengan wanita berbaju hitam. Dirangsang oleh krisis hidup dan mati yang belum pernah terjadi sebelumnya serta rasa sakit yang parah, wajah Lina memerah, pembuluh darah muncul di dahinya, tubuhnya gemetar hebat, dan dia benar-benar melepaskan diri dari kekangan di bawah kain Aiden. Hah, Aiden meliriknya dengan heran, seseorang yang berada pada tahap awal kekuatan batin sebenarnya memiliki kemauan yang begitu besar. Saat dia menggelengkan kepalanya, dia bertepuk tangan ringan. Pupil Lina menyusut drastis, wajahnya penuh keengganan dan kebencian, tapi dia tidak bisa mengelak sama sekali. Boom! Seperti balon yang meledak, tubuh wanita berbaju hitam Lina itu sedikit bergoyang, matanya langsung meredup, dan tubuhnya langsung jatuh ke tanah seperti genangan lumpur. Wajah Bailey memancarkan sedikit rasa tak tertahankan, tapi langsung berubah menjadi dingin. Tadi, wanita ini ingin membunuhnya, jika bukan karena Aiden, dia pasti sudah mati sekarang. Di samping, ketika Bailey, Yunsan dan pengawal lainnya melihat ini, ekspresi mereka sedikit berubah, dan tidak ada yang banyak bicara. Tidak jauh. Mei Lin dan keduanya tampak ngeri, dan ketika mereka bernapas dengan cepat, mereka menatap Aiden dengan mata yang sangat ketakutan. Aiden berjalan perlahan ke arah mereka berdua, tersenyum ringan dan berkata, "Kalian berdua, aku masih hidup. Apakah kamu merasa kecewa?" Bersambung.